Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Fatahur Rahman Mubarok. Di sini kita akan belajar tentang sebuah materi yang masih berkaitan dengan materi kemarin, yaitu tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Lalu apa sih tujuan dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis ini? Mengapa harus kita pelajari? Nah, tujuannya yang pertama untuk menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Tujuan yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Tujuan kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Itu tadi tujuan dari materi yang akan kita bahas saat ini. Langsung saja kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan setiap pos dalam laporan keuangan disebut dengan akun, dimasukkan dalam buku besar. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Di sini akun kita garis bawahi dulu. Selanjutnya, sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut dengan buku besar. Jadi sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis kita sebut dengan buku besar. Buku besar di sini kita juga garis bawahi dulu. Nah, daftar akun dalam buku besar disebut dengan bagan akun. Jadi daftar akun yang ada pada buku besar kita sebut dengan bagan akun. Bagan akun kita garis bawahi dulu. Selanjutnya tentang klasifikasi utama dari akun. Di sini ada aset dan di sini ada kewajiban. Aset itu apa sih? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset bisa terdiri dari kas, perlengkapan, bangunan, dan juga piutang usaha. Nah, kas ini adalah modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha, atau istilahnya pemilik usaha mengeluarkan uang untuk investasi kepada perusahaannya, seperti itu. Lalu, perlengkapan ini adalah alat yang digunakan untuk menjalankan usaha ini atau investasi peralatan yang digunakan untuk menjalankan atau mendukung usaha ini supaya bisa berjalan. Nah, untuk bangunan ini itu investasi gedung atau investasi bangunan tempat usaha, yaitu investasi tempat berjalannya suatu usaha ini atau tempat di mana usaha ini dijalankan. Nah, selanjutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha di sini adalah modal usaha yang didapatkan dari hutang, bisa jadi hutang bank atau dari lainnya. Nah, untuk kewajiban sendiri, kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Kreditor di sini bisa jadi bank, bisa jadi BPR, dan juga lainnya. Tergantung hutangnya ini kepada pihak luar ke siapa. Nah, kewajiban ini bisa terdiri dari utang usaha, bisa wesel bayar, dan juga bisa jadi utang gaji kepada karyawan. Nah, kalau di sini utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji ini akan masuk ke dalam piutang usaha. Seperti itu. Next. Masih di klasifikasi utama dari akun. Di sini ada ekuitas pemilik, di sini ada pendapatan, dan di sini ada beban. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Seperti yang dicontohkan di awal, di sini Chris Crack awalnya menginvestasikan uangnya sebagai modal usahanya. Lalu dikarenakan Chris Crack menginvestasikan uangnya atau memasukkan uangnya sebagai modal usaha, jadi Chris Crack pun memiliki hak untuk melakukan penarikan uang dalam usaha tersebut sebagai keuntungan. Yang keuntungan itu nanti akan masuk ke dalam sini, ke pendapatan. Nah, pendapatan sendiri adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk.
Nah, di sini yang dimaksudkan adalah pendapatan ini bisa jadi dari pendapatan jasa, bisa jadi dari pendapatan komisi. Yang dimaksud pendapatan adalah laba dari hasil usaha yang dijalankan. Nah, selanjutnya ada beban. Beban yang dimaksud adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, untuk menghasilkan pendapatan ini, maka kita akan menggunakan sebuah beban. Nah, beban itu apa aja? Beban yang di sini antara lain beban sewa, beban gaji, dan juga beban utilitas. Nah, beban ini akan digunakan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau suatu laba dari sebuah usaha yang didirikan awal tadi. Next. Nah, untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai huruf T. Jadi di sini akan untuk mempermudahkan dalam belajar akuntansi, maka di sini akan disimulasikan dengan huruf T. Ada sisi bagian kanan dan juga ada sisi bagian kiri. Nah, bagiannya seperti ini. Kita sebut dengan akun T. Di sini ada kas. Ada bagian kanan, ada bagian kiri. Nah, sisi kiri disebut dengan debit dan sisi kanan disebut dengan kredit. Nah, selanjutnya ini contoh jurnal umumnya. Nah, di sini di bagian debit ada 3.750, ada 4.300, ada 2.900. Dan di bagian kredit ada 850, ada 1.400, ada 700, dan ada 2.900. Ini adalah transaksi yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk menyeimbangkan akun T, maka kita membutuhkan ini. Yang pertama, kita jumlahkan sisi debit 3.750 tambah 4.300 tambah 2.900 menghasilkan 10.950. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sisi kredit. 850 ditambah 1.400 ditambah 700 ditambah 2.900. Hasilnya 5.850. Untuk menyeimbangkan tadi, maka yang kita lakukan adalah kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Jadi yang kita cari adalah saldo akun. Jadi total kredit akan dikurangkan dari total debit, yaitu jadi begini. Ini kan 10.950 dari debitnya, maka kita kurangkan dengan kredit 5.850 untuk mendapatkan saldo akun, yaitu sebesar 5.100. Jadi di sini adalah kita simulasikan sebagai pendapatan kita, pendapatan kotor kita, yaitu 10.950. Sedangkan di sini adalah modal kita, modal yang kita keluarkan untuk menjalankan usaha. Di sini modal kita 5.850. Jadi untuk mendapatkan saldo akun atau mendapatkan laba atau pendapatan bersih, maka kita akan kurangkan pendapatan kotor kita dengan modal awal kita. Jadi pendapatan kotor 10.950 dikurangi modal awal 5.850, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 5.100. Jadi ini adalah pendapatan bersih. Next, transaksi dan akun neraca. Nah, di sini disimulasikan pada tanggal 1 November, Christgard menyetorkan uangnya sebesar $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Berarti di sini nanti pada tanggal 1 November Christgard akan menginvestasikan uangnya ke Net Solution. Nah, pada saat ini masih menjadi uang Christgard. Akan tetapi jika sudah di sini ini menjadi aset Net Solution. Nah, kita masukkan ke jurnal. Di sini ada tanggal, ada uraian, ada debit, ada kredit, dan di sini ada halaman. Di sini yang seperti yang kita simulasikan tadi di tanggal 1 November. Nah, kas akan bertambah sejumlah $25.000. Ini kasnya Net Solution. Lalu modal Christgard akan berkurang sebesar $25.000. Uang Christgard akan
akan berkurang sebesar 25.000 dolar karena diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam kas net solution. Nah, jadi kas ini akan bertambah, lalu uang Gliskak akan berkurang. Nah, di sini balance, di sini akan balance. Jadi uang Gliskak masuk ke sini dengan 20, masuk menjadi kas sebesar 25 dolar dan yang dikeluarkan pun sama 25 dolar. 25.000 maksudnya. Nah, selanjutnya kita simulasikan di jurnal buku besar. Nah, di sini di kas akan ada debit sebesar 25.000 dolar dan di buku besar di modalnya Gliskak terjadi kredit sebesar 25.000 dolar. Di sini ada penambahan, di sini ada pengurangan. Selanjutnya, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 dolar secara tunai. Jadi, sini pada tanggal 5 November, Net Solution akan mendapatkan debit sebesar 20.000 dolar berupa tanah, dan di sini kasnya akan terjadi kredit sebesar 20.000 dolar untuk membeli tanah tadi. Nah, di sini balance, di sini 20, di sini 20.000, sama ya. Kita masukkan ke buku besar. Jadi pada tanggal 5 November tadi, Net Solution membeli tanah seharga 20.000 dolar secara tunai. Jadi di sini disimulasikan di bagian kas pada tanggal 1 November terjadi debit sebesar 25.000 dolar. Dan pada tanggal 5 November terjadi kredit sebesar 20.000 dolar untuk pembelian tanah tadi. Nah, untuk di jurnal tanah, di sini terjadi debit sebesar 20.000 dolar yang berupa tanah tadi untuk pembelian tanah. Nah, jadi untuk kas sendiri sekarang tinggal 5 dolar. Tinggal 5.000 dolar untuk kasnya. Selanjutnya, pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai 1.350 dolar. Jadi di sini Net Solution berhutang atau kredit perlengkapan seharga 1.350 dolar. Di sini untuk perlengkapannya akan terjadi debit sebesar 1.350 dolar. Dan di bagian kasnya akan terjadi di sini utang usaha. Utang usaha di sini utang usahanya menjadi kredit sebesar 1.350 dolar. Jadi di sini balance, ada debit 1.350 dolar dan ada kredit sebesar 1.350 dolar untuk pembelian perlengkapan usaha tadi. Nah, kita simulasikan lagi dampak dari dampak jurnal di buku besar. Nah, di sini untuk di jurnal perlengkapannya di sini akan debit sebesar 1.350, akan bertambah 1.350 dolar. Akan tetapi di bagian utang usaha nanti terjadi kredit sebesar 1.350 dolar karena untuk pembelian ini perlengkapan usaha tadi. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 November pada akhir bulan, Net Solution membayar kreditor sebesar 950 dolar tadi untuk pembayaran utang usaha. Jadi di sini utang usahanya akan terjadi penambahan akan terjadi debit sebesar 950. Jadi utang usaha yang awalnya tadi di sini 1.350. Nah, di sini akan berkurang sebesar 950 utang usahanya. Nah, untuk kasnya akan terjadi kredit, terjadi pengurangan karena untuk pembayaran utang usaha. Jadi di sini utang usahanya akan berkurang 950 dan di sini kasnya juga akan berkurang sebesar 950. Jadi utang usahanya tadi 1.350 dikurangi 950 dan di sini kasnya kepotong 950 untuk pembayaran usaha kepada kreditor tadi. Itu tadi penjelasan dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi atau pertemuan-pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.